Perkenalkan, nama saya Diahani Umi Timamah dengan nomor NIM 11910400037. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis film Kartini dengan teori Abraham Maslow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Lesanur Asrori dengan NIM 11910400038. Di sini saya akan menjelaskan teori kepribadian Abraham Maslow. Yang pertama, individu sebagai kesatuan terpadu. Yang kedua, hierarki kebutuhan. Nama saya Rika Fahrunisa dengan NIM 11910400039. Saya akan memaparkan mengenai resensi film Kartini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Eryoko Aspian dengan NIM 11910400040. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari action plan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Arifin, semester 3 kelas A dari jurusan Tasawuf Psikoterapi. Oh iya teman-teman, berhubung sekarang kita sedang dilanda oleh pandemi yang tak henti-henti, tidak lupa sama manusia kita saling mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ketika berpergian kemana saja, tidak berkerumunan, memakai masker, dan selalu mencuci tangan memakai sabun. Oke? Pokoknya untuk kalian yang sedang berada di mana saja, jangan lupa stay safe and stay healthy. Oke? Jaga kesehatan kalian. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dapat diteladani dari sosok Ibu Raden Ajeng Kartini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Istiqomah, NIM saya 11910400042. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Abraham Maslow dan juga kepribadian sehat menurut Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang sangat terkenal yang lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April tahun 1908. Orang tuanya merupakan seorang imigran Rusia keturunan Yahudi. Maslow merupakan anak pertama dari 7 bersaudara dan ayahnya sangat mengharapkan anak-anak mereka menerima pendidikan yang layak dan mendorong mereka untuk kesuksesan masa depan di bidang akademik. Setelah lulus SMA, Maslow belajar hukum di City College of New York atau biasa disebut dengan CCNY. Setelah 3 semester studi, dia pindah ke Cornell pada tahun 1927 dan kemudian kembali ke New York. Setelah menyelesaikan studinya di City College, ia melanjutkan studi di University of Wisconsin pada jurusan psikologi. Pada tahun 1928, ia menikah dengan sepupunya yang bernama Bertha Goodman, yang masih sekolah di sekolah menengah pada saat itu. Dia menghabiskan waktunya untuk melakukan penelitiannya yang sekarang terkenal tentang monyet bersama Bertha dan Harry Harlow Maslow. Maslow menerima gelar sarjana psikologi dari University of Wisconsin pada tahun 1930, gelar master pada tahun 1931, dan gelar doktor pada tahun 1934. 1 tahun setelah lulus dari universitas, dia kembali ke New York untuk bekerja sama dengan E.L. Maslow di Trondheim di Universitas Columbia, di mana Maslow sangat tertarik mempelajari perilaku seksual manusia. Maslow mengajar di Brooklyn College. Selama periode ini, ia mulai berhubungan dengan banyak tokoh dan intelektual di Amerika dan Eropa, terutama dengan psikolog Adler, Fromm, Horney, dan Gestalt, serta psikolog analitik saat itu Sigmund Freud dan para pengikutnya saling berhubungan. Dari tahun 1951 hingga 1969, Maslow menjabat sebagai ketua Departemen Psikologi di Universitas Brandeis.
Saat itu, ia bertemu dengan Kurt Goldstein yang mengorganisir gagasan aktualisasi diri sangat terkenal dalam buku Organism pada tahun 1934. Di sini, dia juga memulai perkumpulan dengan psikologi humanistik yang kemudian penting bagi teorinya. Kemudian, Maslow menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di California. Pada tahun 1970, tanggal 8 Juni, Maslow meninggal karena penyakit jantung yang dideritanya. Setelah melakukan beberapa studi psikologi, Maslow sadar akan kekurangan teori psikologi modern. Penelitiannya ditujukan pada beberapa pasien yang pesimis dan menyimpang. Oleh karena itu, ia kemudian mencoba mempelajari manusia dari sudut pandang potensi manusia, yang memungkinkan mereka berkembang lebih jauh dan menjadi lebih mulia. Humanisme yang dibangun oleh Maslow sama sekali berbeda dengan humanisme yang didirikan oleh para ahli dan pengikut psikologi modern. Psikologi modern memberi terlalu banyak tekanan pada hal ini dan menggunakan metode statistik untuk mempelajari semua fenomena psikologis. Sebagai seorang tokoh dalam bidangnya, Abraham Maslow mempunyai beberapa karya. Beberapa karyanya diantaranya ialah yang pertama ialah A Theory of Human Motivation diterbitkan dalam Psychological Review pada tahun 1943. Yang kedua, Religions, Value, and Peak Experience pada tahun 1964. Yang ketiga, Obsession Management pada tahun 1955. Yang keempat, Psychology of Science 1966, yang kelima Toward a Psychology of Being tahun 1968, yang keenam Motivation and Personality tahun 1970, dan yang ketujuh The Farther Reach of Human Natures tahun 1971. Teori kepribadian Abraham Maslow yang pertama adalah individu sebagai kesatuan terpadu. Pertama-tama, Maslow menekankan bahwa individu merupakan kesatuan yang terpadu dan terorganisasi, sehingga motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu adalah motivasi individu seutuhnya. Menurut Maslow, manusia harus diselidiki sebagai sesuatu yang totalitas. Sebagai suatu sistem, setiap bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang lainnya. Yang kedua, hierarki kebutuhan. Maslow mengembangkan teori tentang bagaimana semua motivasi saling berkaitan. Ia menyebut teorinya sebagai hierarki kebutuhan. Kebutuhan ini mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Ketika satu tingkat kebutuhan terpenuhi atau mendominasi, orang tidak lagi mendapat motivasi dari kebutuhan tersebut. Maslow membuat tingkatan kebutuhan manusia menjadi 5 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, tidur, istirahat, dan udara. Seseorang yang mengalami kekurangan makanan, harga diri, dan cinta, pertama-tama akan mencari makanan terlebih dahulu. Bagi orang yang berada dalam keadaan lapar berat dan membahayakan, tak ada minat lain kecuali makanan. Tidak diragukan lagi bahwa kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan dasariah terpuaskan, muncullah apa yang digambarkan Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman atau keselamatan. Kebutuhan ini menampilkan diri dalam kategori kebutuhan akan perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas, dan kekalutan, kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Setelah terpuaskan kebutuhan akan rasa aman, maka kebutuhan sosial yang mencakup kebutuhan akan rasa memiliki, dimiliki, saling percaya, cinta, dan kasih sayang akan menjadi motivator paling penting bagi perilaku. Pada tingkat kebutuhan ini, belum pernah sebelumnya orang akan sangat merasakan tiadanya seorang sahabat, kekasih, istri, suami, atau anak-anak. Ia haus akan relasi yang penuh arti dan penuh kasih dengan orang lain pada umumnya. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Maslow membedakan kebutuhan ini menjadi kebutuhan akan penghargaan secara internal dan eksternal. Yang pertama secara internal, mencakup kebutuhan akan harga diri,
kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan, dan kebebasan. Yang kedua, secara eksternal, menyangkut penghargaan dari orang lain, pengakuan, penerimaan, ketenaran, martabat, perhatian, kedudukan, apresiasi, atau nama baik. Orang yang memiliki cukup harga diri akan lebih percaya diri. Dengan demikian, ia akan lebih berpotensi dan produktif. Sebaliknya, harga diri yang kurang akan menyebabkan rasa rendah diri, rasa tidak berdaya, bahkan putus asa, serta perilaku yang neurotik. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut Maslow, setiap orang harus berkembang sepenuhnya kemampuannya. Kebutuhan manusia untuk tumbuh berkembang dan menggunakan kemampuannya disebut oleh Maslow sebagai aktualisasi diri. Maslow juga menyebut aktualisasi diri sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuan sendiri. Menjadi apa menurut kemampuan yang dimiliki? Kebutuhan akan aktualisasi diri ini biasanya muncul setelah kebutuhan akan cinta dan akan penghargaan terpuaskan secara memadai. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini merupakan aspek terpenting dalam teori motivasi Maslow. Dewasa ini, bahkan sejumlah pemikir menjadikan kebutuhan ini sebagai titik tolak prioritas untuk membina manusia berkepribadian unggul. Yang ketiga ialah kepribadian sehat menurut Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa seseorang akan memiliki kepribadian yang sehat apabila dia telah mampu untuk mengaktualisasikan dirinya secara penuh, atau self-actualizing person. Dia mengemukakan teori motivasi bagi self-actualizing needs person dengan nama meta-motivation, meta-needs, be-motivation, atau being values, kebutuhan untuk berkembang. Sementara motivasi bagi orang yang tidak mampu mengaktualisasikan dirinya dinamai demotivation atau defisiensi. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri meta-needs dan metapologi. Meta-needs ialah sikap percaya, bijak dan baik, indah, kesatuan, energik dan optimis, pasti, lengkap, adil dan altruis, berani, sederhana, dan simpel. Lalu, yang kedua, ciri-ciri metapologis. Ciri-ciri metapologis ialah tidak percaya, sinis, skeptis, benci, dan memuakkan, vulgar dan mati rasa, disintegrasi, kehilangan semangat hidup, pasif, pesimis, kacau, dan tidak dapat diprediksi, tidak lengkap dan tidak tuntas, suka marah-marah, tidak adil dan egois, rasa tidak aman dan memerlukan bantuan, sangat kompleks dan sangat membingungkan. Mengenai self-actualizing person atau orang yang sehat mentalnya, Maslow mengemukakan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama ialah mempersepsi kehidupan atau dunianya sebagaimana apa adanya dan merasa nyaman dalam menjalaninya. Yang kedua, menerima dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Yang ketiga, bersikap spontan, sederhana, alami, jujur, dan tidak dibuat-buat, dan juga terbuka. Yang keempat ialah mempunyai komitmen atau dedikasi untuk memecahkan masalah di luar dirinya. Yang kelima ialah bersikap mandiri atau independen. Yang keenam, memiliki apresiasi yang segar terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang ketujuh, mencapai puncak pengalaman, yaitu suatu keadaan di mana seseorang mengalami kegembiraan yang luar biasa. Pengalaman ini cenderung lebih bersifat mistik atau bersifat keagamaan. Yang kedelapan ialah memiliki minat sosial, simpati dan altruis. Yang kesembilan, sangat senang menjalin hubungan interpersonal, baik itu persahabatan ataupun persaudaraan dengan orang lain. Yang kesepuluh, bersikap demokratis, yaitu toleran, tidak rasialis, dan terbuka. Yang ke-11 atau yang terakhir ialah kreatif. Dan pandangan Maslow tentang hakikat manusia yaitu bersifat optimistik, bebas berkehendak, sadar dalam memilih, unik, dapat mengatasi pengalaman masa kecil, dan baik. Menurut dia, kepribadian itu dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan peran lingkungan, khususnya di sekolah, dalam mengembangkan self-actualization. Maslow mengemukakan beberapa upaya yang sebaiknya
membantu siswa menemukan identitasnya atau jati dirinya sendiri. Yang pertama ialah membantu siswa untuk mengeksplorasi pekerjaan, yang kedua membantu siswa untuk memahami keterbatasan atau nasib dirinya, yang ketiga membantu siswa untuk memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai. Yang keempat ialah membantu siswa agar memahami bahwa hidup ini berharga. Yang kelima ialah mendorong siswa agar mencapai pengalaman puncak dalam kehidupannya. Yang keenam ialah memfasilitasi siswa agar dapat memuaskan kebutuhan dasarnya atau rasa aman, rasa berharga, dan rasa diakui. Ayo, asalnya ayo. Ono apa ki ha? Jengi nyuwun tilem wonten kamar pembantu malih Romo. Tidak ada pembantu, dia ibu kita. Nih harus panggil ibu Yu, dan ibu harus panggil Nih Ndoro aja. Yes, Bunda. Cuma ini satu-satunya cara yang ibu tahu membuat kamu dan adik-adikmu menjadi Raden Ayu. Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan Wedono. Kamu saksiku, aku gak nikah, bakal aku nikah. Kenja, Kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Tuh kita anu, tuh. Ngoconen. Ayo. Ampun, Bu. Nek Dimas kuwi nuruti penggawe anak wedok sekolah dhuwur, tundone nang kok kepengen dadi bupati. Setinggi-tingginya londo-londo itu memujamu. Kedudukanku di sini lebih tinggi daripada kamu. Pripun Pak A? Nah, saiki ditulis. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Teori Abraham Maslow dimasukkan ke dalam paradigma Traits karena teori itu menekankan pentingnya peran kebutuhan dalam pembentukan kepribadian. Dalam hal ini, saya melihat bahwa sosok Raden Ajeng Kartini merupakan emansipasi wanita yang memiliki cita-cita untuk menyetarakan kaum wanita dalam hal pendidikan. Kemudian, Kartini membutuhkan banyak-banyak membaca buku dan membagikan ilmu tersebut kepada siapapun, termasuk kepada kaum wanita dan kaum miskin. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, terbentuklah kepribadian Kartini yang bebas berpikir dan mampu berimajinasi, seakan-akan Kartini sedang berada dalam cerita buku tersebut. Padahal sebelumnya Kartini berkepribadian yang dibentuk oleh tradisi yang ada, yaitu tradisi pingitan. Karena saat itu Kartini sudah cukup umur untuk segera menikah dan menunggu ada bupati yang melamarnya sehingga menjadi Raden Ayu. Selanjutnya, dalam humanisme, Abraham Maslow berkeyakinan bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang sehat dan kreatif. Jika orang tersebut mampu menerima tanggung jawab untuk hidupnya sendiri, dia akan menyadari potensinya sendiri. Kemudian, dia juga mampu mengatasi pengaruh yang kuat dari tekanan sosial. Begitupun dengan Kartini. Dalam film tersebut, saya lihat bahwa memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengubah atau menyetarakan kaum wanita dalam hal pendidikan. Kartini juga mampu berpikir kreatif serta mampu menerima semua resiko yang akan dia pertanggungjawabkan.
walaupun beliau sedang berada dalam tekanan tradisi pingitan. Beliau mampu menerima tantangan tersebut, sehingga sedikit demi sedikit Kartini bisa membuat berbagai macam artikel, bahkan mendirikan sekolah kecil-kecilan di dalam rumahnya. Selain itu, dalam struktur kepribadian, Abraham juga menyusun konsep kebutuhan manusia, antara lain salah satunya kebutuhan rasa dimiliki dan rasa dicintai. Dia berpendapat bahwasannya setiap orang berhak merasakan cinta dan rasa dimiliki. Menurutnya, cinta tidak bersinonim dengan seks, dan cinta adalah hubungan sehat antara dua orang yang satu dengan yang lainnya, yang melibatkan perasaan, saling menghormati, saling menghargai, dan attachment antara kedua belah pihak. Dalam teori tersebut, ada kaitannya dengan kisah Kartini semasa kecilnya dulu. Ketika itu, Kartini ingin tidur bersama ibu kandungnya. Hal tersebut membuktikan bahwa Kartini memiliki kebutuhan ingin merasakan seutuhnya dimiliki dan dicintai oleh ibu kandungnya sendiri. Hal tersebut tidak bisa ibu kandungnya lakukan karena ibu kandung Kartini hanya kaum biasa, tidak ada darah bangsawan. Pada akhirnya, Kartini terpaksa harus menuruti tradisi yang ada dan pisah kamar dengan ibunya. Kemudian, ibu kandungnya mengharuskan memanggil Kartini dengan sebutan Doro Ajeng, sedangkan Kartini menyebut ibu kandungnya sebagai Yu. Padahal, ketika saya lihat, Kartini sebenarnya tidak mau. Sosok Kartini itu mau atau hanya ingin melibatkan perasaan saling menghormati dan saling menghargai dengan ibunya itu bagaimana semestinya hubungan ibu dan anak. Dalam teori perkembangan kepribadian Maslow, dia berpendapat bahwa puncaknya perkembangan kepribadian adalah pencapaian aktualisasi diri yang memiliki potensi dasar jalur perkembangan sehat, serta lebih mengikuti hakikat alami di dalam dirinya. Dalam hal ini, saya melihat semakin dewasa Kartini, semakin beliau bisa mengikuti hakikat alami dari dirinya sendiri. Dia semakin mandiri, yang ditunjukkannya dengan rasa yang bertanggung jawab pada rintangannya. Kemudian, Kartini membaca berbagai buku sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dan luas. Sehingga dari waktu ke waktu, Kartini mampu menulis berbagai macam artikel dan membuat batik di kain maupun diukir di atas kayu. Kemudian, dengan pemenuhan-pemenuhan tersebut, sosok Kartini sudah menjadi dirinya sendiri. Dan dia bisa dikatakan baik dalam cara mengaktualisasikan dirinya sendiri dengan mengikuti hakikat alami dalam dirinya sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film Kartini dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai langsung oleh Hanung Bramantyo yang juga merupakan penulis naskah bersama Bagus Bramanti. Film yang berdurasi 119 menit ini dimainkan oleh banyak aktor serta aktris papan atas. Di antaranya Dian Sastrowardoyo, Acha Septriasa, kemudian Ayu Sita, Deddy Sutomo, dan Christine Hakim. Film ini diangkat dari kisah nyata perjuangan Ibu Kartini yang dimulai pada tahun 1900 Masehi.
Dalam film ini diceritakan sejak kecil Kartini tidak diperbolehkan tinggal bersama ibu kandungnya sendiri, yaitu Ibu Ngasirah. Hal ini disebabkan karena Ibu Ngasirah tidak memiliki darah ningrat. Justru ia dianggap sebagai pembantu di rumahnya sendiri. Kemudian, pada saat memasuki masa remajanya, Kartini harus tetap diam di rumah dan mempelajari tata krama sebagaimana perempuan yang lainnya. Hal ini dilakukan sembari menunggu laki-laki yang datang untuk meminangnya. Padahal Kartini ingin mengemban pendidikan setinggi-tingginya hingga ke negeri Belanda, namun tidak diperbolehkan. Kemudian pada suatu hari Sosro Kartono yang merupakan kakak Kartini memberikan kunci lemarinya yang berisi buku-buku. Kemudian Kartini membaca buku-buku yang diberikan oleh kakaknya itu. Berkat banyak membaca buku, ia berhasil membuat pikirannya tidak terpenjara dengan membayangkan berbagai macam khayalan yang divisualisasikan secara nyata. Bersama kedua adiknya, mereka selalu membaca buku. Kartini kemudian mengajak kedua adiknya untuk membantunya memperjuangkan mendobrak tradisi bahwa perempuan itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki, yaitu memiliki pendidikan yang baik. Film Kartini menyajikan kisah heroik dengan sederhana yang dibungkus rapi dengan sinematografi, musik, dan data artistik yang indah. Menonton film Kartini ini membuat kita melek sejarah dengan cara yang lebih ringan, sehingga membuat kita sangat terinspirasi. Satu hal yang mungkin sedikit luput dari film Kartini ini yaitu peran Dani Sumargo sebagai Slamet. Penampilannya masih belum berkesan ketika harus memerankan tokoh dari keturunan murni. Film ini sangat direkomendasikan untuk semua kalangan manapun. Banyak nilai moral yang dapat dipetik melalui film Kartini. Seorang perempuan yang berjuang untuk kesetaraan gender. Kami sendiri sangat terinspirasi oleh sosok Kartini yang bisa menjadi dirinya sendiri dan teguh pendirian ketika banyak tekanan dari orang lain yang menentangnya, dan membuat penonton tersadarkan kembali bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Action Plan. Mengutip dari Raden Ajeng Kartini, banyak hal yang dapat bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Pemuda-pemudi bangsa yang sehat jasmani maupun rohani, sehat raga dan psikis, sangat diharapkan untuk kedepannya menggali potensi-potensi dari dalam diri. Rencana yang kedepannya harus bisa terwujudkan, diantaranya adalah bangsa ini harus mau berbangga hati dengan prestasi pemuda dan pemudinya, mensupport tenaga materi maupun bimbingan. Karena Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Dari Sabang sampai Merauke, itulah Indonesia. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Apa yang bisa kita teladani dari seorang Ibu Kartini? Seperti yang kita tahu, Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu tokoh yang sangat inspiratif, terutama bagi kaum perempuan. Beliau adalah pelopor dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak asasi perempuan, terutama untuk mendapatkan pendidikan. Untuk menghargai jasa beliau, setiap tanggal 21 April pun diperingati sebagai Hari Kartini. Kisahnya juga pernah dituangkan dalam film layar lebar pada tahun 2017 lalu. Menjelang peringatan Hari Kartini tahun 2020, beberapa sifat beliau berikut ini dapat diteladani kaum hawa. Yang pertama, pantang menyerah. Seperti yang sudah banyak diceritakan, Raden Ajeng Kartini adalah seorang wanita yang gemar menulis. Sayangnya hasil tulisannya berkali-kali selalu dihalangi agar tidak diterbitkan dan disebarluaskan. Namun, Kartini tidak mudah menyerah begitu saja, dan beliau menemukan cara untuk menerbitkan
hasil tulisannya itu. Yang kedua, berani berbicara. Melalui karya tulisannya, R.A. Kartini juga menyuarakan apa yang dirasa serta dipikirkan. Sifat ini perlu diteladani oleh para perempuan untuk berani berbicara tentang apa yang dirasakan. Dengan mengungkapkan pikiran dan ide positif, mungkin saja bisa mengubah banyak hal dalam hidup. Yang ketiga, perhatian. R.A. Kartini selalu ingin mengangkat derajat perempuan agar setara dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat perhatian pada orang lain, bahkan yang tidak ada hubungan darah dengannya. Sifat perhatian beliau patut diteladani oleh banyak orang, misalnya memperhatikan hal-hal kecil di sekitar lingkungan untuk meningkatkan rasa empati ke sesama manusia. Yang terakhir, yang keempat, rela berkorban. R.A. Kartini menjadi korban perjodohan oleh orang tuanya. Seperti ya gitulah. Walau sebenarnya beliau tak ingin dengan perjodohan tersebut. Ini menjadi tanda-tanda bahwa Raden Ajeng Kartini seorang yang rela berkorban dengan meredam egonya dan patuh kepada orang tuanya. Dalam masa sekarang, rela berkorban bisa diartikan untuk lebih mementingkan kepentingan bersama daripada pribadi. Ya, seperti yang kita tahu, masa sekarang adalah masa-masa sulit ya. Zaman dimana kita sudah memasuki zaman modern, tidak seperti zaman dahulu. Action plan yang akan saya rencanakan itu semoga kedepannya kaum wanita bisa mencontoh semua sikap-sikap teladan dari Ibu Raden Ajeng Kartini. Karena mungkin untuk zaman sekarang sulit ya. Zaman modern mungkin sudah terlalu banyak orang-orang malas yang tidak mau berjuang. Ya, bisa kalian lihat sendirilah. Ya, untuk rencana kedepannya semoga para kaum wanita bisa menjadi teladan bagi wanita-wanita yang belum baik seperti Ibu Kartini ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjas. So